kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari nanti semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ketua kelas hadir? Belum? Diwakili sama wakilnya, sekretaris? Mbak Lisa. Mbak Nisa, silakan dipimpin doa. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Baiklah, sebelum belajar mungkin Pak Iwan perlu menjelaskan kembali yang kemarin kita sampaikan. Namun sebelum itu saya jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Jadi hari ini nanti kita akan mencoba untuk belajar dengan membiasakan siswa nanti bisa bekerja sama secara kelompok untuk bisa berdiskusi. Yang kedua, nanti setelah bisa bekerja sama, nanti siswa atau kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu untuk memberikan sebuah tanggapan baik berupa komentar, kritik, saran maupun penilaian terhadap kemarin materi kita yang sudah kita putar berulang kali. Namanya adalah ya, itu adalah film yang mungkin cukup bagus yang sudah kita selesaikan, dan insya Allah hari ini saya yakin kalian masih ingat. Gitu, guys. Sebelum kita mulai, biar pemanasan dulu, saya ajak untuk main game sejenak. Kalau tangan saya yang kanan di atas, kalian bilang tek. Kalau yang kiri balik Tok. dung. Sudah bisa? Jadi kalau yang kanan tek, yang kedua dung. Bisa ya? Paham ya? Kurang. Konsentrasi, kalau nggak konsen berarti ya yang bilang kemarin kita sudah lihat film The Good Dinosaur. Itu film yang cukup bagus dan penuh motivasi. Hari ini nanti kita akan mencoba mendiskusikannya lagi. Istilahnya kita mencoba untuk membedah film tersebut dengan lebih dalam. Terus nanti kita model dalam sebuah cerdas cermat. Jadi kita bagi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang pro di sebelah kanan. Sementara kelompok yang kedua adalah kelompok yang kelompok yang kontra. Silakan, nanti kalian akan bersaing untuk mendapatkan nilai setinggi-tingginya. Dan nanti yang mendapatkan nilai yang tertinggi nanti gak sia-sia sama berliga. Oke, baik. Kelompok yang pro adalah sebelah kanan, yang kontra adalah sebelah kiri. Nah, memang sudah menyiapkan beberapa pertanyaan terkait film yang kemarin. Nanti pertanyaan ada dua macam. Satu, pertanyaan bersifat umum, pengetahuan. Yang kedua, pertanyaan bersifat inti, yaitu nanti kalian diharapkan bisa memberikan sebuah tanggapan. Kira-kira sudah siap? Siap. Kita butuh pemanasan dulu. Ya. Nanti kalau mau menjawab harus angkat tangan dulu. Jadi contoh, negara yang benderanya merah putih adalah Indonesia. Nah, angkat tangan dulu baru. Di atas lagi, negara yang
benderanya putih merah adalah Polandia. ya bisa ya. Silakan adu cepat. Sesi 1. Hewan. Siapakah yang berperan sebagai tokoh utama? Aduh, tangan dulu. Terus satu poin. Pertanyaan yang kedua. Siapakah nama dari ayam Arlo? Cepat. Salah. Yang lain. Cepat. Angkat tangan dulu, angkat tangan. Siapakah nama? Henry. Betul sekali. Tentunya meter 100 untuk baik. Sesi pertama seimbang. Pertanyaan pertama. Menurut kalian, pada saat Arlo disuruh ibunya membawa jagung ke sebuah kandang, silakan dikat-dikat. Lalu Arlo ketakutan karena di semak-semak ada yang bergetar. Apakah, ini pertanyaannya, apakah sikap Arlo tersebut dibenarkan? Ya. Ingat kalian tim kontra. Tim kontra loh. Berarti kalian mendukung tim pro. Jadi kalau tim kontra harus memberikan pendapat yang menguatkan kontranya. Apa pendapat kalian? Apakah sikap dari Arlo yang takut itu benar? Tim ada? Saya hitung dari 10, 9. Ya. Tidak benar. Tidak benar karena Seharusnya itu sikap takutnya Arlo itu harus dilawan. harus Dilawan. dilawan. Yakin? Yakin. Ada pembelaan dari tim 1? Gak ada perlawanan? Gak ada? Masa ya mesti? Oke, kita beri nilai 100 untuk tim kita. Jadi memang jawabannya benar bahwasannya harusnya rasa takut itu dilawan. Tapi sebenarnya kesempatan dari tim 1 itu juga ada. Loh, Arlo kan masih belum mendapatkan pendidikan apa-apa, dia masih polos. Sehingga rasa takut itu memang wajar. Andai kalau tim 1 menjawab itu, mungkin saya akan kasih nilai 100. Paham? Sekarang kembali lagi pertanyaannya kembali ke tim pro dan kontra. Jadi kalian nanti harus memberikan pendapat yang menurut kalian pro itu buktinya apa, kontra buktinya apa. Pertanyaan kedua, menurut kalian pada saat ayah Arlo terjebak banjir, kemudian hanyut terseret oleh arus, Arlo waktu itu kan diam dan membiarkan ayahnya hanyut kemudian Sakit. ya betul. Terus Arlo tidak bisa apa-apa juga. Arlo masih penakut gitu dan dia sangat trauma. Jadi wajar ya? Iya. Tapi ayahnya meninggal. Oke, tim kontra silakan ditanggapi. Katanya dari tim pro itu wajar. Wajar, karena Arlo itu kakinya sakit, dan kakinya terbelasan sakit. Nah, kira-kira tanggapannya tim kontra atas pendapat tim pro gimana? 10, 9. Ya wajar karena kan waktu itu sport kan nggak tahu apa-apa. Jadi kayak sport juga nggak punya akal. Oh, nggak punya akal. Masih ya masih sama sama belum tahu apa-apa. Sepertinya masih kecil, belum tahu apa-apa. Yang tadi kelompok ini wajar ya? Wajar.
Apa lanjutannya? Itu juga seperti salah spot waktu ayahnya meninggal itu kan gara-gara itu ada badai, terus ada ombak besar, terus ayahnya banyak. Oke, baik. Kata kelompok sebelah, katanya itu hal yang tidak wajar. Karena Spot itu tidak tahu apa-apa, dia hanya mencuri jagung, dan musibah yang dialami oleh ayahnya itu karena banjir, bukan disebabkan langsung oleh Spot. Meskipun itu kebutuhan ya gara-gara ngejar Spot, tapi Spot itu tidak secara langsung. Jadi sikapnya Arlo itu tidak wajar. Ada bisa bantah? Tapi kan mencuri kan sebenarnya nggak boleh. Tuh, tapi kan mencuri sepertinya nggak boleh. Dan karena mencuri itu, akhirnya yang membuat awal mula keluarga dari Arlo ini masuk ke hutan. Terus bisa dibantah? Ada lagi bapaknya? Saya mau mati kan? Terus ada yang mati gara-gara perilaku kecil. Yang walaupun nggak sengaja tapi kan tetap salah. Walaupun nggak sengaja, tapi perilaku mencuri itu menjadi penyebab musibah besar yang selanjutnya. Gimana? Tapi kan itu apa? Spot kan masih kecil, dia juga tersesat. Terus apa? Terus kan dia kan juga itu apa tersesat gara-gara ketinggalan keluarganya gitu loh. Terpisah dari keluarganya. Jadi apa itu apa numbuk makanan dari keluarga. Spot tadi apa dari Oke, dibantah kalian. Kenapa harus nyuri? Ya. Tuh, tapi Spotnya nggak tahu kalau itu punya Arlo. Katanya ini Spot nggak punya akal. Masih belum tahu punya akal, tapi masih belum tahu benar dan yang salah. Ya kan sama ada. Ya. Itu kan seharusnya sudah boleh, sudah punya akal. Kan belum tahu kecil. Tapi jagungnya itu ada di dalam. Lumbu. Lumbunya dikasih batu lagi ya. Iya. Dan ditutup. Dia bisa bucak berarti dia punya akal. Iya. Ayo, bisa bantah lagi? ya aku kan spot itu manusia juga Arlo. Spotnya itu punya akal ya, karena dia bisa buka. Contoh dari sini. Kenapa? Dia di hutan kan juga masih banyak yang harus mengambil Di hutan itu kan banyak makanan juga. Ya kan? Bahkan waktu nanti di lanjutannya itu kan waktu tersesat di hutan, Spot bahkan malah yang mengambilkan makan artinya dia kan punya pengetahuan tentang makanan ada di mana aja. Gimana pendapatnya kok? ini kan waktu itu Spot kan Sana. kan waktu itu Spot kan dijebak sama Arlo. Terus apa kayak Arlo-nya merasa ketakutan, terus Spotnya itu dilepas dan kayak Spot merasa oh kayaknya aku boleh ambil lagi di sini. Terus akhirnya besoknya lagi dia kembali ambil jalan lagi di sini. itu kan pasti digunakan kebaikan orang. Ada quotes yang lucu, jangan salah gunakan kebaikan orang. Ayo, ada bantahan? Ada tanggapan? Ada. Ada. Itu kan katanya Amel tadi kan Spot kan pengetahuannya kurang. Mungkin dia waktu dibebasin itu bener katanya Amel mikir, oh berarti aku boleh kesini lagi mau aku dibebaskan kok. Oke. Ternyata punya bantahan. Jadi karena sebelumnya Spot ini merasa dibebaskan sama Arlo waktu ikatannya dilepaskan itu. Jadi dia merasa, oh ini berarti boleh, ya kan? Iya. Kan nggak dihukum. Berarti nggak salah lagi kalau si Spot itu kembali lagi. Gimana? Ada Arlo itu kalau Ada perintah pergi lagi gitu loh Pak. tuh
Ada yang masih ingat? Katanya ada kata perintah pergi, jangan kesini lagi. Ya. Tapi kan spot kan nggak bisa bahasanya Arlo, kan spot nggak bisa ngomong. Pas dikasih jebakan itu sudah 2 kalinya spot nyuri. Berarti Pas pertama kali spot nyuri kalau nggak salah itu Arlonya itu tahu spotnya itu udah jauh di sana baru kayak kelihatan ada yang titik gitu. Akhirnya masang jebakan. Akhirnya kan aku bahasin ayahnya, terus akhirnya itu gimana? Ayah buat jebakan, terus ternyata kok spot ini datang lagi. Pas lari itu kok ternyata spot itu masuk ke jebakan itu. Terus itu kan pertama Nggak tahu kalau ada Arlo, kan Arlo lihatnya spot udah lari. Ya, kan apa? Spot ini kan baru tahu Arlo kan waktu dijebak itu. iya. kenapa di bahasa Indonesia? Karena abis itu Ya, kita fokus lagi. Apakah sikap dari Arlo yang ingin membunuh Spot itu menurut kelompok masing-masing sudah benar? salahnya kebenarnya. Karena dua-duanya pendapatnya kuat, jadi dua-duanya mendapatkan nilai 100. Kita sekarang kepindah ke sesi yang kedua. Setelah sesi pertama selesai, ini sesi yang kedua. Pertanyaan pengetahuan, cepet-cepetan. Sudah siap? Ya. Pertanyaan pertama. Setelah Spot berhasil menang saat bertarung dengan seekor ular merah, Ya. setelah mencari buah apa namanya? Beri. Kemudian Arlonya terjatuh di bawah, ternyata ketemu sama ular Merah. si Spotnya gigit ular. Nah, Arlo dan Spot melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan sosok besar di balik pohon-pohon. Yes. Ya. Pertanyaannya, apakah sosok itu? Badak? Bercula? Banyak. 100 buat kelompok pro. Pertanyaan kedua, apa yang diinginkan dari badak bercula banyak terhadap Arlo? Mau ngambil spot. Ngambil 100 buat. Pertanyaan selanjutnya, 2 pertanyaan terakhir, coba ya. Di tengah perjalanan pulang, Arlo dan Spot terjebak badai. Ingat? Seusai badai, mereka bertemu dengan makhluk burung. Yakin? T-Rex? Ini jawab. Dua-duanya salah. Ayo, cepat-cepat. Yakin ya? Saya beri jawabannya. Ayahnya Spot. 3, 2, 1. Burung 1. Burung 1 jumlahnya. Iya. Yakin? Yakin. Salah. Salah. Saya kasih ini dulu. Gembalanya Oke, dibantah. Itu kan punya T-Rex. Kenapa nggak nyari hewan gembala lain aja? Aduh, Pak. Misalnya kita masa harus makan semua ayam itu harus kita yang makan kan juga nggak boleh. Seharusnya kan juga harus ngerasain dagingnya ini juga kan di ayam. Jadi kan nggak boleh semuanya punya kita. Masa namanya orang hidup nggak boleh makan bison? Masa kok harus dimiliki sama T-Rex saja? Ya Allah. Bison itu. Kan T-Rexnya itu masih bergembala belum makan. Kan masih bergembala. Ya kan itu kan sopan tujuannya digembalakan buat dikonsumsi. Gimana? Kalau dimakan dikit, tapi digembalanya semua. Kesediaan. Yang lain nggak dikasih. Mereka bisa ngambil bagian terus kita jangan
berbagi kerjasama ya. Ya. Dikembangbiakkan dari T-Rex juga menggembala, tapi dikirimkan ke hewan kecil tadi. Jadi manusia masih sama kan? Ya. Berarti kalau gitu T-Rex sama keluarganya Arlo. Keluarganya Arlo kan juga gitu. Mereka nggak mau bagi-bagi sama spot. Semuanya nanam sendiri. Lah kalau apa T-Rex-nya tadi bisanya kan ngambil dari alam, Pak. Jadi jawabannya adalah Kayak di masyarakat dulu. Sebenarnya kalau misalnya si keluarga seandainya yang apa? Terus beranak ya. Kan beranak dikembangbiakan T-Rex-nya. Tapi kok di sana tuh udah ada induknya sama anaknya, kok semuanya sama. Nah, itu bisa. karena sama-sama kuat, jadi selanjutnya menambahkan nilai. Menurut kalian, pada saat Spot berjumpa dengan makhluk yang mirip ayahnya, ingat? Ya. Tetapi waktu itu respon dari Arlo adalah tidak membiarkan Spot untuk bertemu orang tersebut, sosok tersebut. Pertanyaannya, kalian sebagai pihak yang pro, yang mendukung tindakan Arlo, kira-kira apa alasannya? Sementara kelompok kontra dengan tindakan Arlo yang tidak memperbolehkan Spot itu ke orang tuanya tadi dengan nanti, itu kira-kira apa alasannya membenarkan? 1 menit. Ya. Oke. Itu benar soalnya kayaknya aja seumpama kita lagi kayak itu ya kayak Arlo habis ditinggal ayahnya sekarang jadi masuk ke ayah terus tiba-tiba ada Spot yang mungkin dia mulai dari dia itu dari dia nggak bisa apa-apa gitu loh Pak. Nah itu kayak mau pergi gitu kita kan nggak mungkin semuanya itu apa caranya kita mau kita mulai. Benar alasannya karena ya bayangkan jelas bagaimana tanggapannya kelompok kontra. Benar Pak, harusnya Arlo masalah dulu keluarganya Spot apa enggak kan kalau udah pasti berarti Arlo harus merelakan Spot lagi sama keluarganya. Jawabannya kan itu tetap keluarganya. jawabannya cukup bagus juga. Meskipun begitu, tapi harusnya Arlo kata tim kontra itu juga harus memastikan dulu kalau itu memang benar ayahnya, nggak kasihan Spot. Itu kan pertamanya kan emang Spotnya kan masih belum itu ayahnya mau soalnya kan dia jalannya kan dari bayangan bisa jadi itu bisa jadi itu menurut lain gitu. Oke, hanya bayangan. Jadi Arlo-nya masih khawatir. Jadi dia nggak melepas. Saya mah Makanya itu harus dicek dulu. diantarin. Makanya cek dulu dianterin katanya. Katanya Tapi pengen nganterin gimana? Ya, memang terbang. Alanya nggak punya katanya di seberang tebing komandonya bagaimana katanya? Beli sayap. Oh iya, terus ini ya kan waktu yang Arlo gambar keluar orientasi, Spot kan nganggep kalau ayah sama ibunya itu udah meninggal, makanya aku nggak segampang itu mau melepas Spot itu benar ayahnya Oh apa iya, enggak? ada fakta, ada datanya. Kan waktu Arlo ini Mulai kecil dia mikirnya pasti orang tuanya udah nggak ada, padahal sebenarnya itu dia nggak tahu masih ada apa enggak. yang lain ada yang menambahkan? Yang masih diam dari tadi? Sama keluarganya ya bodoh. Oke, katanya gitu. Dia masih kecil. Makanya itu kan dia masih kecil. Kembali lagi. Ada tambah lagi. Ada tambah lagi. Jadi Gimana tanggapannya? Di kontra? harusnya memastikan dulu. Ya nggak langsung dilepaskan gitu Pak. Jadi kayak kita itu misalnya Arlo-nya itu anterin Spot gitu loh. Kalau misalnya itu tidak meyakinkan, ya nggak apa-apa wes itu Spotnya dibawa lagi. Tapi kan dia akhirnya kan belum memastikan itu keluarganya Spot apa enggak. Dia langsung membawa ke Spot.
Arlo egois katakanlah. Ya. Dia tidak memastikan diri benar-benar keluarga spot atau Tidak. padahal ini kalau memang terpisah dari kecil, berarti kan kangennya sama ayahnya itu 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan. Ya. Oke, pendapatnya masih cukup kuat. Yang itu loh, yang spot sama ayahnya. Iya, kalau misalkan tesbih itu kan ayahnya Spot kan bersuara, terus Spot kayak langsung balik badan dari ininya. Biasanya ikatan batin sama anak dan ayah itu kan kuat. Tepuk tangan buat dua kelompok. Lagi-lagi masih imbang. Dan ini pertanyaan terakhir. Tim kontra harus mengeluarkan seluruh pendapatnya untuk argumen yang kontra. Pertanyaannya sederhana. Menurut kalian, film ini titik bagus atau tidak? Bagus. Karena dalamnya mengandung banyak amanat. Film jawaban kalian yang pasti sudah tidak. Silakan menemukan alasan. Perilaku tidak mendidiknya. Contoh. Mencuri. Kamu mukul terus mencuri, terus memisahkan lagi. Memisahkan antara anak dan ayah. Saya tidak baik itu, Pak. Terus yang ngomong salah. Tapi kan itu kalau Baiknya apa baiknya? baiknya itu mulai dari awal itu udah baiknya itu dari yang spot inspirasi orang-orang. Jadi kan saya nggak langsung film ini bisa menginspirasi ya. Halo, tolong. Secara nggak langsung kan yang nonton pasti juga ada inspirasi sama Arlo sama ayahnya. Terus itu terinspirasi sama persahabatannya Arlo sama Spot, meskipun Spot udah mau ketemu ayahnya, Arlo nggak mungkin semudah itu lepas Spot karena dia nggak mau Spot celaka, takutnya jatuh ke orang yang salah. Terus Spot Arlo selalu berusaha melindungi Spot, tapi Spot juga berusaha melindungi Arlo walaupun badannya kecil. Terus Spot Banyak ternyata. terus Arlo selalu ingat pesan ayahnya waktu dia kejar di akar-akar, dia kan mikir Arlo dijatuhi ayahnya gini. Dia itu terus berarti agak menyerah, ayahku bilang kayak gini, berarti aku harus terus berjuang. Yang lain? Itu ya Arlo katanya Pak Ilman dulu, Arlo itu orangnya introvert. Nah Arlo itu berusaha melawan di balik introvertnya dia tuh punya sisi lain yang positif. Oke, bagus. Pendapatnya cukup banyak kuat. Yang bisa kita petik adalah pertama, sebenarnya Pak Ilman tidak ingin mencari kebenaran dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan, tetapi ingin melihat bagaimana kalian mengemukakan tentang pendapat, karena materi kita adalah teks tanggapan. Dan di situ kalian tadi juga mengeluarkan komentar, mengeluarkan kritik, mengeluarkan saran, mengeluarkan penilaian. 4 ini yang memang dari awal sudah kita sadari dan kita
anggap sebagai poin pertama yang harus kita pahami. Dan hari ini kalian tidak hanya belajar teori, tapi sudah melakukan alias mempraktikkan. Tepuk tangan buat kelas. Itu apa yang kita lakukan hari ini. Terima kasih bagi yang sudah sangat aktif membantu diskusi, dan bagi teman-teman yang mencoba, baik yang mungkin belum berani berbicara, tidak apa-apa, mungkin di lain kesempatan kalian mencoba untuk berani berbicara. Terakhir, ingat apa tanggapan yang berjumlah 4 itu pertama? Tanggapan yang berjumlah 4 pertama? Komen? Yang kedua? Baik, saya kira itu. Terima kasih, dan untuk pertemuan selanjutnya insyaallah kita sudah akan ke bab yang baru. Jadi sekali lagi tepuk tangan buat kelas. Terima kasih kepada Ustadz Islam selaku kepala sekolah dan Bu Hilda yang sudah menemani kita belajar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.